Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti materi pada hari ini. Baik, buku yang dipergunakan, buku Bahasa Indonesia kelas 9, ini dipergunakan selama 1 tahun. Kurikulum 13 edisi revisi 2018. Oke. Baik, silakan kalian buka di halaman 20 untuk materi kita pada hari ini. Materi kita minggu kemarin yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Ibu hanya mengingatkan saja. Baik, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menelaah struktur, sistematika, dan kaidah kebahasan teks laporan percobaan secara tertulis. Materi kita yaitu struktur, sistematika, dan kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Ada 3. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, sistematika teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu struktur teks laporan percobaan. Ini ada 2, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan dan uraian. Baik, kita mulai dari pernyataan umum dulu, yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum, baik hewan, tumbuhan, atau benda. Sedangkan bagian uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, serta langkah kerja dan hasil percobaan. Itu berada di bagian uraian. Baik, Ibu akan berikan contoh. Silakan kalian buka di halaman 20. Ini ada pernyataan umum planet Venus. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Ini pernyataan umumnya. Uraiannya boleh kalian baca sendiri. Kita lanjut ke kelelawar. Silakan kalian baca pernyataan umum dan uraiannya. Ini rantai makanan di Antartika, dan ini sambungan untuk bagian uraiannya. Lanjut, yang kedua, sistematika teks laporan percobaan. Ini sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Yang pertama, ini yang berhubungan dengan ini. Ingat minggu kemarin 5W+1H sudah Ibu jelaskan. Sistematika teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Di bagian judul ini menggambarkan isi teks laporan percobaan, contohnya jaringan silem. Yang kedua, objek adalah benda yang diteliti. Yang ketiga, pelaku percobaan, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan eksperimen. Keempat, tempat dan waktu percobaan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan eksperimen. Dan yang kelima, tujuan. Tujuannya untuk mengetahui informasi secara lengkap mengenai objek, proses, dan hasil kegiatan. Contoh di jaringan silem, tujuannya untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Yang keenam, bahan atau alat. Bahan atau alat yang digunakan di jaringan silem ada cutter, 2 buah tanaman pancar air, 2 botol air mineral, 2 saset pewarna makanan, air secukupnya. Itu alat dan bahan yang digunakan. Yang ketujuh, langkah atau urutan proses kegiatan percobaan yang sistematis.
Jadi sistematis itu berurutan. Langkah-langkah yang digunakan itu berurutan, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, atau jika lebih langkah itu apa cara kerjanya atau prosedurnya. Jadi tidak boleh terbolak-balik karena dia harus sistematis berurutan. Yang kedelapan, hasil laporan percobaan, yaitu sesuatu yang ditemukan setelah melakukan percobaan, bisa dalam bentuk foto, diagram, tabel, uraian, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, simpulan. Simpulan ini berisi pendapat akhir atau intisari dari hasil percobaan yang dilakukan. Isinya sedikit tetapi mencakup keseluruhan. Jadi itu simpulan itu isinya sedikit tetapi mencakup keseluruhan. Yang terakhir, daftar pustaka. Ini berupa buku acuan yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan objek yang diteliti, ya. Ini contoh daftar pustakanya. Kita lanjut. Kaidah kebahasan teks laporan percobaan ini ada 9. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, aspek umum kelompok yang mau dibahas atau teliti, baik kendaraan, alam, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubung logis. Jadi kata tugas hubung logis ini menggunakan kata hubung, ketika, maka, dan seterusnya. Contohnya boleh kalian baca sendiri. Saya berikan contoh yang lain. Ketika saya malas mengerjakan tugas bahasa Indonesia, maka saya tidak mendapat nilai. Itu contohnya. Contoh lain ya. Yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan kata tugas untuk menjaga tulisan koheren. Koheren itu padu. Kalau istilah sekarang ini nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi ada keterkaitan hubungannya. Jadi kata hubung yang digunakan akan tetapi, jika, bila, karena, bahkan, dan apabila, dengan, padahal, namun, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh. Saya malas mengerjakan tugas bahasa Indonesia karena saya malas berpikir. Itu contoh ya. Atau contoh yang lain, saya malas mengerjakan tugas bahasa Indonesia karena saya malas menulis. Karena menulis itu mungkin capek, lebih asik bermain game, lebih asik bermain sosial media, contoh ya, itu contoh saja. Contoh jika kita menggunakan kata hubung. Baik, yang keempat, menggunakan kalimat aktif ditandai dengan kata kerja yang berhubungan me. Oke. Masih ingat kalian kalimat aktif dan kalimat pasif? Ini ada di materi kelas 7. Kalimat aktif dibagi menjadi 2, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu kalimat yang menggunakan imbuhan me dan memerlukan objek. Sementara kalimat aktif intransitif itu menggunakan imbuhan ber dan tidak memerlukan objek. Jadi yang kita gunakan di sini kalimat aktif transitif yang menggunakan imbuhan me dan memerlukan objek. Contohnya, menyiapkan, memotong, membiarkan, memisah, menaruh, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Karena apa? Karena
subjeknya yang melakukan pekerjaan. Yang keenam, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Kata serapan itu bagaimana? Kata serapan itu kata yang diserap dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pergunakan dalam bahasa Indonesia. Istilah bidang ilmu ini jarang dipergunakan karena dilakukan pada saat eksperimen atau penelitian. Oleh sebab itu dikatakan istilah khusus, bukan bahasa atau kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contohnya jaringan silem, plankton, mikroskop, diatom, produsen, primer, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Contohnya, nih kata hubung yang digunakan, lalu selanjutnya setelah ini. Ini contohnya selanjutnya, mengisi kedua botol air mineral bekas yang sudah dipotong dengan air yang secukupnya. Lalu, aduk air yang sudah dicampur pewarna makanan sampai merata. Setelah ini, bla 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 bla. Ini urutan kegiatan. Yang kedelapan, menggunakan kata benda dan prasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jika kalian sudah belajar teks drama, berarti kalian sudah tahu kata ganti orang ini dibagi menjadi berapa. Dibagi menjadi 3, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tapi teks laporan percobaan tidak menggunakan kata ganti orang, tetapi menggunakan kata benda atau prasa benda atau nomina. Contohnya tanaman pacar air, botol air mineral, pewarna makanan, Venus, kelelawar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa telah dilakukannya percobaan. Baik, sampai di sini materi kita. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di Google Classroom atau di grup WA kelas kita. Baik, Ibu akan memberikan tugas atau latihan pada hari ini yang berhubungan dengan materi kita tadi. Yang pertama, buatlah pernyataan umum. Ini buat pernyataan umumnya saja ya. Yang nomor 1 ini tidak usah ada uraiannya. Buatlah pernyataan umum tentang telepon genggam. Yang kedua, buatlah pernyataan umum tentang belalang sembah. Yang ketiga, buatlah uraian dari belalang sembah. Jadi nomor 2 pernyataan umumnya, nomor 3 uraian dari belalang sembah. Dan yang keempat, buka halaman 26 buku paket dan isilah titik-titik tersebut dengan kata tugas yang tepat. Jadi gunakan kata hubung, kata tugas dengan tepat. Silakan kalian buka. Cara menjawabnya bagaimana? Kalian tidak perlu menulis teksnya. Kalian hanya cukup menulis jawabannya saja. Misalnya titik-titik pertama itu berarti nomor 1, titik-titik kedua nomor 2, begitu seterusnya. Baik, itu saja materi yang bisa Ibu berikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua.